Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man walah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Para peserta, para pemirsa yang ada di kursinya masing-masing, dan para pemirsa ada online nggak ini? Ada ya, di online di YouTube yang berbahagia. Yang di belakang suaranya kedengar ya? Oh iya, tulisannya belum nyampe sini kali ya? Nggak usah disimpan, disampaikan saja apa adanya. Baik, sebelum kita mulai tanya jawab, ada satu hal yang prinsip ya di dalam beragama gitu, bahwa agama Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini diamalkan dan diajarkan oleh Nabi. Nah, tentu saja Nabi itu ketika mau mengamalkan dan mau mengajarkan memahami dulu. Nah, maka kemudian Nabi memahami apa yang ada di dalam isinya Al-Quran itu, kemudian diamalkan. Seluruh amalan Nabi tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan kalimat ucapan-ucapan Nabi pun tidak ada yang bertentangan dengan agamanya. Sampai Allah sendiri menjamin, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada Nabi itu bicara dari nafsunya sendiri, tapi semua yang dibicarakan, disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi. Maka wahyu itu ada yang memahami, wahyu itu ada dua, ada Al-Quran dan hadis Nabi. Karena apa yang disampaikan Nabi itu sesungguhnya adalah wahyunya Allah. Jadi ada Al-Quran dan ada hadis Nabi. Nah, Al-Quran dan hadis Nabi ini kemudian diamalkan oleh para sahabat Nabi. Maka para sahabat Nabi pun kemudian mengamalkan peri kehidupannya itu seperti yang diamalkan oleh Nabi. Dari mana sumbernya? Ya dari wahyu. Wahyunya mana? Al-Quran dan hadis Nabi. Hadis itu maknanya ada dua. Satu, hadis itu artinya sesuatu yang baru. Baru itu artinya memang asalnya ya Al-Quran diturunkan ke Nabi, maka kemudian Nabi menyampaikan hal-hal yang isinya menerangkan Al-Quran itu, maka menjadi sesuatu yang baru. Jadi selain Al-Quran, berarti ini baru namanya. Karena barunya itu dari mana? Selain Al-Quran. Al-Quran dan kemudian selain Al-Quran, bukan selain itu berarti bukan hal yang beda, tapi sebagai penjelas, maka disebut tibyan atau bayan. Artinya apa? Penjelas. Baru artinya penjelas. Maka Al-Quran dijelaskan isinya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Hadis adalah apa yang dilakukan oleh Nabi, diucapkan oleh Nabi, ditetapkan oleh Nabi, bahkan diamnya Nabi saja hadis. Artinya apa? Ini sesuatu yang baru dari Al-Quran. Yang lama itu apa? Al-Quran dari Allah ke Nabi, terus Nabi sendiri memunculkan hal yang baru, dan yang baru ini adalah dari kefahaman Nabi terhadap Al-Quran yang sudah dijamin oleh Allah. Nabi pemahamannya benar, tidak mungkin salah. Ini artinya kalau hadis artinya baru. Hadis yang kedua artinya kejadian. Kejadian apa? Kejadian yang dilalui atau dijalani oleh Nabi. Karena kejadian itu dijalani oleh Nabi, maka Nabi berbicara tentang kejadian itu. Nabi berbicara atau Nabi melakukan itu dan dilihat oleh para sahabat. Ini saya hari ini mau menerangkan tentang posisi hadis itu seperti apa. Ya, jadi hadis itu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin.
Jadi yang namanya hadis itu adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi, berarti pelakunya Nabi, subjeknya Nabi. Apa yang disandarkan kepada Nabi? Apanya yang disandarkan? Qaul, perkataannya Nabi, fi'il, perbuatannya Nabi, atau takrir atau keputusan Nabi. Keputusan itu bisa menjawab iya atau tidak, atau bahkan diam. Itu ya keputusan. Au sifat, atau perilaku Nabi yang diketahui oleh siapa? Diketahui oleh sahabat. Diketahui oleh sahabat. Nah, jadi diketahui oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi mengetahui ucapan Nabi, mengetahui perilaku perbuatan Nabi, mengetahui keputusan Nabi, mengetahui sifatnya Nabi itu seperti apa. Maka sahabat lalu kemudian menceritakan, Nabi dulu itu kayak begini loh. Nabi itu begini, Nabi itu begini. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu melakukan begini. Nah, begitu. Di hadis-hadis itu yang kita baca pada sholat itu, misalnya kita menemukan itu kata qala, kana, ada di situ. Nah, dari itulah yang disebutkan Nabi itu disebut oleh sahabat sebagai orang yang melakukan begini dan begitu. Ini posisi hadis. Dan setelah Nabi wafat, maka para sahabat beragama dengan jalan menerapkan Al-Quran dan menerapkan hadis. Jadi mengikuti Rasulullah di dalam menjalankan agama. Setelah para sahabat ini nggak ada, maka dilanjutkan oleh tabi'in. Tabi'in ini orang yang hidupnya sezaman dengan sahabat. Sahabat itu orang yang hidup beriman sezaman dengan Rasulullah. Jadi orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah dan beriman. Kalau sezaman yang tidak beriman bukan sahabat. Abu Jahal hidupnya sezaman, ya, tapi dia tidak beriman, ya, bukan sahabat. Itu sahabatnya Abu Lahab, bukan sahabat Nabi gitu. Nah, jadi sahabat Nabi adalah orang yang sezaman dengan Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, atau bahkan dia tidak bertemu dengan Rasulullah tapi sezaman dengan Rasulullah dan beriman. Ya. Lalu kemudian sahabat punya generasi di bawahnya namanya tabi'in. Tabi'in itu orang yang hidup sezaman dengan sahabat, dan kemudian di bawahnya ada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ini orang yang mengikuti tabi'in. Berarti hidupnya mungkin sezaman dengan tabi'in, atau masih menangi, ya, bertemu dengan kehidupan tabi'in. Kenapa saya sebut tiga ini hal penting? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa umat yang terbaik itu yang hidup pada zaman Nabi, berarti sahabat. Kemudian setelahnya berarti tabi'in. Kemudian setelahnya lagi berarti tabi'ut tabi'in. Generasi tiga ini disebut oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik di dalam mengamalkan agama. Ya, terbaik di dalam mengamalkan agama. Generasi para sahabat ini yang mengamalkan agama. Generasi tabi'in itu yang menyebarkan agama. Generasi tabi'ut tabi'in itu generasi yang merumuskan atau mengunci semua konsep sehingga baku sampai sekarang. Jadilah imam-imam madhab itu ada di generasi tabi'ut tabi'in. Nah, khalifah itu sahabat. Khalifah itu sahabat. Nah, sahabat Nabi itu ada yang punya jabatan khalifah. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian ada setelah itu generasinya Muawiyah. Nah, kemudian tiga golongan ini, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sebagai generasi terbaik dalam mengamalkan agama.
sampai kemudian merumuskan metode memahami agama. Itu ya dari mereka ini. Merumuskan metode memahami agama. Maka mereka inilah yang disebut dengan orang yang mengikuti Nabi secara bagus. Maka disebut mereka ini ahlus sunnah. Nah, ahlus sunnah. Ahlus sunnah artinya ahlun itu orang yang ya, ahli ya, berarti dia sudah terbiasa, terlatih ya, melekat pada dirinya ahli. Ahlun itu orang yang sunnah, berarti mengikuti, menjalankan sunnah. Ahlinya sunnah, berarti sunnah itu sudah melekat pada diri mereka ya, ahlus sunnah. Nah, orang-orang yang mengikuti, dan mereka ini orang ahlus sunnah ini orangnya banyak ya, dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bukan satu orang, ahlus sunnah ini bukan satu orang. Ahlus sunnah yang jumlahnya banyak, maka mereka ini disebut dengan al-jamaah. Jadi ahlus sunnah itu orang yang mengikuti Nabi. Nabinya satu ya, Nabi Muhammad. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad dengan bagus itu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jumlahnya pasti banyak dan bergenerasi ke generasi, maka mereka disebut dengan al-jamaah. Disitulah lantas kemudian disebut juga umat Islam ini sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ini terus berkembang jumlahnya dan terus menyebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, di perjalanan masa tabi'in, tabi'ut tabi'in ini juga ada orang-orang yang nyempal. Nyempal itu apa? Sempalan ya, nyempal, memisah, berbeda, tidak ikut seperti yang dijalankan oleh ahlus sunnah. Siapa mereka? Mereka ada orang-orang khawarij, ada orang-orang murji'ah, ada orang-orang mu'tazilah, ada orang-orang syiah, nanti belakangan ya, orang-orang syiah, rafidhah. Kemudian di tengah-tengah mereka juga ada orang-orang yang memiliki paham tentang takdir yang berbeda dengan yang dipahami oleh ahlus sunnah. Ingat, ahlus sunnah tadi itu dia beragamanya ngikut Nabi, ikut sahabat, ikut tabi'in, tabi'ut tabi'in begitu ya. Ini ada orang yang nyempal soal takdir, mereka ada orang-orang yang ikut qadariyah dan jabariyah. Nah, nanti kapan-kapan kita terangkan. Nah, ahlus sunnah wal jamaah itu dari dulu sampai sekarang tidak berubah keimanannya, cara memahami agamanya tidak berubah. Hanya saja di dalam kelompok ahlus sunnah ini kemudian terbagilah di dalam pemahaman sifat Tuhan saja. Dalam hal lain tidak ada perselisihan sifat Tuhan. Di dalam sifat Tuhan, sifatul Khaliq, ada perbedaan pendapat antara ahlus sunnah wal jamaah yang lama, generasi sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada Ahmad bin Hanbal, ini disebut dengan ahlus sunnah generasi salaf. Salaf itu artinya yang dulu, generasi awal, generasi pendahulu. Siapa generasi pendahulu ini? Ya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lalu muncullah generasi setelah tiga ini namanya khalaf. Khalaf itu artinya apa? Kemudian.
belakangan. Ada yang depan ini salaf, bagian belakangnya khalaf. Kan zaman kan berkembang begini ya, dari depan terus ke belakang. Di masa khalaf, generasi belakang tadi, muncul seorang tokoh yang menjawab tantangan serangan agama luar Islam. Maka dia kemudian memunculkan kaidah memahami sifatul khaliq, sifatnya Tuhan. Siapa tokoh itu? Namanya Abul Hasan Al-Asy'ari, yang saat ini lantas dikenal dengan akidah Asy'ariyah. Nah, siapa ini Abul Hasan Al-Asy'ari? Abul Hasan Al-Asy'ari ini sebenarnya mengikuti salaf di dalam manhaj. Manhaj itu metode. Ya, di dalam metodenya dia mengikuti salaf. Tetapi satu metode yang tidak populer memang di zaman salaf namanya ta'wil. Ta'wil itu mengalihkan makna dari makna hakiki ke makna majazi. Makna yang hakiki digeser ke makna majaz. Ini ta'wil. Ta'wil dalam hal apa? Ta'wil di dalam hal sifatnya Allah. Sedangkan orang salaf pada umumnya tidak menggunakan ta'wil. Tidak mentakwil sifatnya Allah. Sifatnya Allah dibiarkan begitu saja tanpa dialihkan ke makna yang lain. Contoh makna takwil, contohnya apa? Contohnya yadun. Yadun itu artinya tangan. Ada ayat yang menyebutkan yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, orang salaf dulu mereka terbiasa tidak memaknakan apapun karena mereka sudah paham secara iman dan bahasa bahwa kata tangan itu ya tangan, dan hakikat tangannya kita nggak dikasih tahu sama Allah, ya sudah diam saja. Itu orang salaf. Karena menurut orang salaf itu kalau itu berhubungan dengan sifatnya Allah, maka kita tidak akan tahu hakikatnya kecuali Allah sendiri yang ngasih tahu. Ya kan? Sifatnya Allah. Masalah Allah gaib. Kalau kita dengan kawan kita nggak usah ngomong, oh kawan kita itu kayak gini sifatnya, dilihat aja ketemu. Oh, orangnya gini, tahu. Itu namanya kan nggak gaib. Tapi karena Allah itu gaib dan mulia dan suci dan tidak mungkin sama dengan siapapun, apapun, maka Allah tidak ngasih kabar apapun tentang sifat itu, ya berarti udah. Ya kita nggak ngomong juga, nggak bahas juga, diem aja. Itu orang salaf. Tapi Abul Hasan Al-Asy'ari ini kan kemudian diajak debat, diajak ngomong, diajak diskusi sama orang-orang di luar agama Islam. Persebaran umat Islam waktu itu sudah sampai kepada mereka, sudah sampai kemana-mana, termasuk menyebar sampai ketemu kepada orang-orang non-Islam itu. Nah, orang-orang non-Islam itu pada tanya, sifatnya Tuhanmu itu kayak apa? Diterangkan kayak tadi, udahlah kamu diem aja, Tuhanku nggak ngomong kok soal sifatnya itu kayak apa gitu. Nah, orang non-Muslim nggak akan percaya dengan begitu. Berarti Tuhanmu itu nggak keren kan gitu. Wong nggak ngomong apa-apa, nggak nyebut apa-apa. Nyebut sih Tuhanku itu punya ini loh, yadun, punya tangan. Nah, orang non-Muslim kan akan pikirannya nggak, biar dia tanganmu kayak apa gitu kan. Apa itu kan berarti sudah menyebut sifatnya Tuhan kayak. Nah, apanya ini loh. Paham ya? Sampai di sini kan lantas kemudian macet. Kita nggak mungkin nyebut tangannya Tuhan tuh kayak, ayo, kayak apa? Tuhan nggak ngomong kayak apa. Tuhan hanya ngomong punya tangan, tapi tidak menyebut tangannya kayak apa. Mandek di sini. Paham ya? Nah, itu orang salaf. Tapi orang khalaf lantas begitu, dia bilang,
Ya kalau begitu harus kita alihkan maknanya. Tangan itu ya jangan dimaknai tangan asli. Ya tangan asli kita nggak ngerti memang. Terus gimana? Kita alihkan maknanya pada kekuasaan. Karena dalam pembicaraan sehari-hari kita yang ngomong begitu, kekuasaan adalah ya tangan itu adalah siapa yang melihat kemungkaran berubah dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaan. Oh, maka kemudian oh iyalah, orang non muslim pun paham akhirnya. Tuhan tangannya, Tuhan artinya kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan semua manusia. Jadi gimana tangannya? Udah jangan ngomong tangan. Nanti kalau kamu ngomong tangan, artinya itu kamu akan berasumsi mencari hakikat. Hakikatnya tangan kayak apa? Lah susah. Kalau udah gitu kamu bisa syirik nanti karena menyamakan tangannya Tuhan dengan tangan makhluknya. Paham ya? Kenapa Asy'ariyah mengambil sifat dengan cara takwil? Orang salaf nggak takwil memang. Di sini ini yang sering terjadi perdebatan. Gegerannya umat ini dari dulu sampai sekarang sering terjadi di persoalan ini dan tidak selesai-selesai. Apa yang menjadi problem antara gerakan satu dengan yang lain di sini ini problemnya. Udah dari dulu nggak selesai-selesai. Lah kita ikut mana? Terserah, saya tidak nyuruh ikut yang mana. Wah ini ahlu sunnah semua. Kenapa masih disebut ahlu sunnah semua? Karena memang ini nggak ada problem sebenarnya. Makanya biarpun ini berbeda dalam hal begini, nggak ada yang mengatakan bahwa Asy'ariyah bukan ahlu sunnah, nggak ada yang mengatakan yang ikut salaf bukan ahlu sunnah, nggak ada. Semua ya ahlu sunnah. Ya. Jadi kalau orang ngomong ini ikut apa? Asy'ariyah apa salaf? Ya tanya dulu yang ngomong, kamu ikut apa dan saya sama, gitu aja. Susah nanti kata kita, bertengkar nanti kita. Nah, salafiyah itu biasanya nama pondok pesantren. Artinya pondok pesantren tradisional, bien gitu loh, pondok pesantren lama. Salafiyah sistemnya. Lah kalau orang-orangnya ini ya semua umat Islam dari dulu ya segitu, ada yang ikut salaf, ada yang ikut Asy'ariyah, wis ngono tok. Ya gak perlu dikasih nama salafi, ya gak usah. Iku beda neh malah. Karena salafi yang sekarang ini ya salafi organisasi, gerakan salafi. Yang tidak ikut salafi, yang salaf ya banyak gitu loh. Iya. Yang tidak ikut salafi, yang salaf ya banyak. Salaf itu tadi loh, yang ikut orang generasi awal dalam hal memahami sifat Allah. Itu aja sebenarnya. Jadi salaf dan kholaf gitu. Yang kholaf itu ya Abu Hasan al-Asy'ari dan sini tadi. Salaf dan kholaf ini ada pertempuran enggak? Wong Abu Hasan al-Asy'ari sendiri terakhir-terakhirnya ngomong di dalam kitabnya itu ya dia ngomongnya saya ini akidahnya sama dengan salaf. Loh, kok bisa? Padahal Abu Hasan al-Asy'ari sudah menciptakan sifat wajib bagi Allah. Berapa? 20. Orang salaf nggak bisa menerima itu. Nggak boleh. Allah wujud qidam baqa. Mukhalafatu lil hawadithi. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah irada. Ilmun sama' basar. Ilmun hayat sama basar. Kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah itu menurut orang-orang yang membela salaf jadinya ahlu salaf, bukan ahlu sunnah lagi nanti. Ahlu sunnah, orang-orang ahlu salaf gitu aja sudah saya bilang. Ahlu salaf ini orang-orang yang membela pendapat salaf tadi, dia katakan itu bid'ah Abu Hasan al-Asy'ari. Kenapa? Bikin sifat Tuhan, gak ngomong-ngomong sama Tuhan. Gimana ngomong sama Tuhan? Bikin sifat Tuhan, enggak pamit Tuhan aja nggak ngomong kayak gitu kok, kamu ngomongnya Allah wujud qidam baqa. Lalu dijawab sama orang Asy'ari. Lah Allah wujud enggak? Wujud kan? Ayo Allah qidam enggak? Qidam ya sudah selesai. Wujud Allah wujud enggak? Wujud. Ada enggak Allah itu?
Ada. Allah kekal nggak? Kekal. Selesai kan? Udah selesai. Kenapa muncul sifat-sifat 20 dan sebagainya ini? Untuk menjawab orang-orang yang ragu terhadap Islam. Lah orang yang sudah nggak ragu sama Islam ya ora usah mikir kayak gitu. Udah jalani aja gitu loh. Yang nggak ragu sama Islam nggak usah bingung. Ini repotnya orang yang katanya nggak ragu sama agama Islam, tak malah gegeran antar umat Islam sendiri. Itu yang kadang-kadang saya bikin emosi juga kadang-kadang. Emosi 5 ya Pak. Jadi ini gimana ini? Udah kita itu kamu mau ikut yang salaf apa mau ikut yang kholaf nggak apa-apa. Wong yang namanya Abu Hasan aja ngatakan saya ini manhaj salaf. Kenapa? Karena yang namanya takwil itu dulu juga pernah dipakai sebagian orang salaf. Sebagian orang salaf contoh sampai Imam Syafi'i pakai takwil, mengalih maknakan ini. Ayat-ayat yang lain yang ditakwil juga ada. Kata ini gini, loh ayat-ayat itu pada umumnya ayat yang disebut yadullahi fawqa aydihim itu ayat apa bukan? Ayat. Sedangkan ayat Al-Quran itu boleh ditakwil apa enggak? Boleh. Ya sudah. Oh ayat Al-Quran ini ditakwil ya sudah selesai. Begitu kata Asy'ariyah. Ya sudah selesai. Jadi sebenarnya ada masalah enggak? Ya enggak ada masalah. Masalahnya kita berhadapan dengan siapa? Begitu. Kalau kita berhadapan dengan non-muslim yang ragu dengan Islam, ya jawablah dengan yang sesuai dengan mereka sehingga mereka dapat hidayah masuk Islam gitu. Gak usah bertengkar di dalam umat Islam soal ini. Nanti kita lanjut kapan-kapan lah penjelasan ini ya. Karena ini paling pondasi di dalam agama.